Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang hipotensi, shock, dan edema paru akut. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan definisi hipotensi, shock, dan edema paru, menjelaskan patofisiologi dan jenis shock, menjelaskan tanda klinis hipotensi, shock, dan edema paru, menjelaskan patologi triad kardiovaskular, menjelaskan tata laksana hipotensi, shock, dan edema paru. Hipotensi per definisi adalah tekanan sistolik di bawah 100 mm air raksa. Bagaimana gejala klinis, penyebab, dan cara mengatasinya, kita akan belajar pada sesi ini. Kemudian shock adalah kumpulan gejala akibat gangguan perfusi seluler karena pasokan oksigen yang tidak bisa memenuhi kebutuhan metabolik seluler. Secara klinis, shock ini ditandai oleh beberapa sistem organ, antara lain satu sistem kardiovaskular di mana tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm air raksa, sinus takikardia di mana lajunya lebih dari 100 kali per menit, respiration rate-nya di mana kurang dari 7 atau lebih dari 29 kali per menit. Sistem ginjal di mana produksi urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Asidosis metabolik hiperlaktatemia, sistem susunan saraf pusat pasien mengalami gelisah, liver fungsinya meningkat seperti SGOT dan SGPT-nya, hypothermia, gangguan elektrolit, gangguan pembekuan darah, multi organ failure, dan akhirnya bisa berakhir pada kematian. Patofisiologi hipotensi dan shock ini berdasarkan triad kardiovaskular. Triad kardiovaskular ini didasari atas yang pertama adalah rate, yakni irama jantung, volume, dan myokardium yang bisa berfungsi sebagai pompa jantung. Hal ini merupakan dasar diagnosis dari gangguan hemodynamics. Nah, kita lihat di sini adalah tekanan darah. Tekanan darah ini dipengaruhi oleh cardiac output dan total peripheral resistance. Curah jantung atau cardiac output ini dipengaruhi oleh dua hal, yakni isi sekuncup atau stroke volume dan laju jantung atau heart rate. Isi sekuncup atau stroke volume ini dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu preload, kemudian contractility, dan afterload. Shock kita bagi menjadi 4 penyebab. Yang pertama adalah hipovolemik, yang kedua adalah kardiogenik, kemudian shock distributif, dan shock obstruktif. Patologi triad kardiovaskuler kita bisa lihat pada tabel ini. Pertama adalah rate, yang lambat atau cepat. Yang lambat itu misalnya sinus bradikardia, AV block derajat 2 ataupun derajat 3, ataupun pacemaker failure. Sedangkan yang cepat itu kita lihat takikardia supraventrikel seperti atrial flutter, atrial fibrilasi, SVT, paroxysmal, dan dari ventricle, yakni ventricular tachycardia. Sedangkan masalah pompa kita bagi dua, adalah masalah pompa primer dan sekunder. Pompa primer antara lain disebabkan oleh infark miokardium, cardiomyopathy, myocarditis, ruptur chordae, disfungsi musculus papillaris akut, insufisiensi aorta akut, disfungsi katoprostetik, dan ruptur septum ventricle. Sedangkan sekunder ini antara lain disebabkan oleh drug induced, tamponat jantung, emboli paru, iksoma, sindroma vena cava superior. Sedangkan masalah volume ini antara lain volume loss karena perdarahan, kehilangan dari saluran cerna, kehilangan dari urin, insensible water loss, dan insufisiensi adrenal. Masalah systemic vascular resistance antara lain masalah vasodilatasi atau redistribusi, antara lain karena cedera SSP,
cedera spinal, third place water loss, insufficiency adrenal, sepsis, dan drug-induced. Shock yang datang ke rumah sakit adalah shock dekompensasi. Memang pada awalnya shock itu selalu diawali dengan shock kompensasi. Tetapi yang minta pertolongan kepada dokter adalah shock yang dekompensasi. Nah, kalau kita diamkan saja, shock dekompensasi ini akan masuk ke dalam keadaan yang irreversible. Tata laksana shock ini pertama adalah identifikasi penyebab. Ya. Kemudian yang kedua, pastikan ventilasi dan oksigenasi baik. Kemudian kita assess sirkulasinya sesuai dengan triad kardiovaskular. Kalau terjadi gangguan irama, bila terjadi takikardia yang ekstrim, maka akan dilakukan kardioversi. Sedangkan bradikardia ekstrim, kita bisa berikan atropin. Bila atropin ini tidak efektif, kita bisa berikan dopamin, adrenalin, atau pemasangan pacu jantung sesuai dengan algoritma bradikardia. Bila didapatkan gangguan volume, kita harus memberikan cairan atau darah. Bila ada gangguan pada pompa atau kontraktilitas, kita bisa berikan inotropes sesuai dengan kriteria, yakni norepinefrin, epinefrin, dopamin, atau dopamine. Gangguan obstruktif, misalnya tamponat jantung, itu memerlukan fungsi perikardium sito atau as soon as possible. Bila terjadi tension pneumothorax, maka akan diperlukan tindakan thoracocentesis atau pemasangan water shield drainage. Tata laksana shock, ya. Pertama kita harus lihat apakah ada tanda klinis, ya. Apa tanda klinisnya? Hipotensi dan tanda-tanda shock. Kita cek, apakah ada masalah irama. Bila heart rate kurang dari 50 atau heart rate-nya lebih dari 150 kali per menit. Bila ada gejala yang seperti dimasukkan dalam penjelasan ini, Anda harus masuk algoritma takikardia atau bradikardia yang tidak stabil. Tetapi bila iramanya tidak dalam kriteria ini, maka kita harus cari masalahnya. Apakah masalah volume atau masalah pompa? Nah, secara bedside kita bisa lakukan yakni fluid challenge test. Ya, fluid challenge test itu adalah pemberian kristaloid selama 10 menit sebanyak 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan. Jadi saya ulangi lagi, fluid challenge test bagaimana caranya? Diberikan kristaloid 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan dalam waktu 10 menit. Bila tensinya naik dan atau nadi turun, maka itu yang dimaksud respons terhadap cairan. Jadi kita harus berikan kristaloid 500 cc dalam 1 jam. Bila tensi tetap dan nadi tetap, maka fluid challenge testnya inkonklusif. Maka harus diulang fluid challenge testnya. Ya. Nah, kemudian bila setelah pemberian fluid challenge test ini ada respons ya yang seperti tadi, tensi naik dan atau nadi turun, maka masalahnya adalah masalah cairan, ya. Nah, kalau tensinya tidak naik, malah nadinya naik, ya, maka masalahnya adalah masalah pompa, ya. Sampai kapan kita memberikan cairan? Nah, tujuannya
adalah tensi sistolik lebih dari 90 dan MAP lebih dari 65. Ya. Oke, jadi ini adalah cold treatment-nya. Bila dicurigai masalah pompa dengan kriteria hipotensi di mana tensi kurang dari 90 mm meraksa tanpa tanda-tanda shock, maka bisa diberikan dobutamine. Berapa dosisnya? Start mulai 2, diaptitrasi sampai 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Nah, bagaimana dengan hipotensi dengan tanda shock? Nah, kita harus perhatikan nadinya. Bila frekuensi nadinya kurang dari 50 kali per menit, maka obat yang diberikan adalah dopamin. Ya, start 5, diaptitrasi sampai 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Bila hipotensi, di mana tensi kurang dari 90 mm air raksa dengan tanda shock, dengan frekuensi nadinya lebih dari 50 kali per menit, obatnya yang dipilih adalah norepinefrin atau noradrenalin dengan dosisnya 0,1 sampai 0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Nah, ini adalah catatan-catatan. 1. Titrasi sampai tekanan darah target sistolik lebih dari 90 mm air raksa atau MAP lebih dari 65 mm air raksa. Pertahankan sampai penyebab utama shock teratasi. Kemudian, masalah pompa sebelum kita memberikan obat-obat inotrop, perlu dilakukan optimalisasi preload terlebih dahulu. Ya, bagaimana optimalisasi preload ini? Dengan fluid challenge test. Ya, oke. Nah, dopamin ternyata memiliki risiko aritmia yang lebih tinggi dibandingkan dengan noradrenalin. Sehingga dopamin ini diberikan pada hipotensi dengan tanda shock dengan frekuensi nadinya yang rendah, ya. Nah, berikutnya adalah edema paru. Edema paru merupakan suatu kegawat daruratan di mana terjadi penumpukan cairan pada interstisial paru yang selanjutnya akan masuk ke dalam alveoli paru. Hal ini terjadi ketika cairan yang kembali ke darah itu cukup banyak, ya, melebihi dari tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik. Edema paru terbagi atas 2 macam. Pertama adalah kardiogenik, itu adalah yang terbanyak. Yang kedua adalah yang non-kardiogenik. Patofisiologi edema paru kardiogenik ini antara lain 1, adanya gangguan antara beban pengisian atau preload dan beban pengosongan atau afterload. Hal ini terjadi karena gagalnya kompensasi kardiovaskular, kemudian terjadinya penumpukan darah di luar jantung sisi kiri atau vaskular paru. Yang dimaksud ini adalah bendungan vaskular paru, dan diikuti dengan terjadinya ekstravasasi ke jaringan interstisial dan alveoli. Edema paru kardiak versus non-kardiak ini, apa sih bedanya? Pada edema paru kardiak, riwayat penyakitnya adalah dyspnea on effort or topno, riwayat penyakit jantung akut atau penyakit jantung kronik dekompensasi. Nah, dari sini yang paling penting yang mana? Adanya ortopno atau sesak yang memberat saat berbaring. Ya, pada pemeriksaan fisik biasanya akralnya kebanyakan dingin, walaupun sebagian kecil ada yang akralnya hangat. S3 Gallop, ya, distensi vena jugularis, adanya ronki basah, dan adanya wheezing. Pada pemeriksaan penunjang dapat didapatkan EKG, terdapat left ventricle hypertrophy,
terdapat iskemia atau infark pada rekam EKG. Röntgen toraks didapatkan kardiomegali, distribusi edema perihiler, enzim jantung yang mulai meningkat. Sedangkan edema paru non-kardiak antara lain riwayat penyakitnya bukan dari jantung. Ya. Kemudian pemeriksaan kliniknya akralnya hangat, tidak ada terdengar gelap, tidak ada distensi vena jugularis, ronchinya cenderung kering dan wheezing. Pada pemeriksaan penunjang, EKG biasanya normal, röntgen tidak terdapat kardiomegali, distribusi edema perifernya biasanya prominent, kemudian enzim jantungnya normal. Bagaimana mengatasi edema paru ini? Jadi pasien pertama dilakukan posisi duduk. Kenapa begitu? Karena pasiennya tadi ortopnu. Ya, masih ingat ortopnu? Sesak yang memberat saat berbaring. Jadi pasiennya didudukkan, diberikan oksigenasi dengan non-rebreathing mask 10-15 liter per menit. Ya. Kalau pasiennya sudah memakai nasal kanul, ganti dengan non-rebreathing mask. Kemudian kita pasang monitor. Apa monitornya? Oximeter kalau ada, EKG, IV line. Dan jangan lupa monitor dasar, yaitu tensi dan nadi. Ya. Berikutnya adalah cek laboratorium, AGD, röntgen toraks bila memungkinkan. Obat-obatnya lini pertama apa? Nah, sebelum saya jelaskan, pastikan obat-obat ini diberikan bila tidak ada kontraindikasi. Pertama, nitrat. Apa kontraindikasinya? 1, hipotensi. 2, apakah ada severe takikardia atau severe bradikardia. Yang ketiga adalah tidak adanya penggunaan sildenafil kurang dari 24 jam atau tadalafil kurang dari 48 jam. Ya, nitrat yang dipakai di sini adalah nitroglycerin atau glyceryl trinitrates. Berapa dosisnya? 400 mikrogram sublingual atau isosorbit dinitrates, yaitu 5 mg sublingual. Obat ini diberikan maksimum 3 kali dengan jarak pemberiannya 3-5 menit. Kita lihat, kita harus perhatikan rasa dari nitrat ini, derivat nitrat ini adalah seperti odol ya. Jadi kalau rasanya kayak tepung itu expired obatnya. Kamu harus ganti obatnya. Ya. Setelah 3 kali pemberian nitrat dan tidak ada respons, kita bisa berikan furosemide. Furosemide diberikan dengan dosis setengah sampai 1 mg per kilo bolus. Apa kontraindikasi furosemide ini? Adalah hipotensi. Ya. Nah, pastikan bila diberikan furosemide ini, kita harus pasang kateter urin. Ya. Nah, furosemide ini bisa diulang 2 kali bila responsnya kurang adekuat. Nah, bila sudah dilakukan nitrates dan furosemide tetapi responsnya kurang baik, maka kita bisa berikan morfin sulfats. Apa kontraindikasinya morfin sulfats? Yaitu hipotensi dan depresi nafas. Harus disiapkan resusitasi kit dan naloxone. Nah, morfin sulfats ini diberikan dengan dosis 2-4 mg intravena bolus pelan. Nah, bagaimana cara memberikan morfin ini? Morfin 1 ampul 1 cc 10 mg. Ya. 1 ampul itu diencerkan dengan dextrose 5% sampai 10 cc. Dan baru diberikan sesuai dosis yang diinginkan. Nah, selain obat-obatan, jangan lupa dapat diberikan ventilasi tekanan positif bila diperlukan. Nah,
Berikutnya, kalau masih tidak berhasil, maka kita bisa lihat apakah tensinya masih normal atau cenderung tinggi. Bila tensinya normal atau cenderung tinggi, bisa diberikan preparat nitrat intravena. Apa preparat nitrat yang bisa dipakai adalah nitroglycerin intravena dengan dosis 10 mikrogram per menit, ya, atau isosorbit dinitrates intravena dengan dosis 1 mg per jam. Nah, derivat nitrat ini bisa diaptitrasi. Sampai kapan? 1, gejalanya berkurang atau hilang. 2, timbul efek samping. Apa efek sampingnya? Adalah hipotensi. Nah, berikutnya adalah sampai dosis maksimum. Nah, dosis maksimum nitroglycerin yang diperkenankan di ACLS ini adalah 200 mikrogram per menit. Sedangkan isosorbit dinitrates dosis maksimumnya adalah 10 mg per jam. Nah, bagaimana membuat preparat ini? Preparat nitrat bisa diencerkan, ya, dalam 30 cc atau 50 cc dengan menggunakan dextrose 5% atau NaCl 0,9%. Nah, bagaimana bila tekanan darah turun dan gejala edema paru ini masih ada? Nah, bila terdapat hipotensi tetapi tanpa tanda-tanda shock, kita bisa berikan dobutamine. Berapa dosisnya? Sama seperti shock hipotensi tadi, adalah 2-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Nah, bila terjadi hipotensi dengan tanda-tanda shock, jadi edema paru dengan hipotensi dengan tanda-tanda shock, bisa diberikan noradrenalin 0,1 sampai 0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit, atau dopamin 5 sampai 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Nah, bagaimana bila setelah lini pertama dan lini kedua ini tetap tidak berhasil? Nah, yakni jangan lupa konsul. Untuk apa konsul? Monitor dan tindakan invasif. Apa yang dipasang? Artery line, central venous pressure, atau Swan-Ganz catheter, pemasangan intra-aortic balloon counterpulsation, percutaneous coronary intervention, atau bedah pintas koroner. Saya kira ini saja kuliah saya. Ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.